Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Putri Anissa Zahra dari tingkat 1A, Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep penyebab penyakit yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat. Nah, sebelum membahas konsep penyebab penyakit, mari kita mengenal terlebih dahulu apa yang disebut dengan penyakit. Penyakit adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi atau struktur dari organisasi atau sistem tubuh. Penyebab penyakit adalah sebuah peristiwa kondisi kombinasi dari faktor-faktor yang memegang peranan penting dalam penyebabnya penyakit. Selanjutnya ada konsep penyebab penyakit. Yang pertama ada segitiga epidemiologi. Konsep segitiga epidemiologi atau triangle epidemiologi yaitu konsep dasar epidemiologi yang memberikan gambaran tentang hubungan antara tiga faktor utama yang berperan dalam terjadinya penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Interaksi tiga faktor tersebut antara lain, host atau manusia adalah semua faktor yang ada pada diri manusia yang dapat mempengaruhi timbulnya suatu penyakit seperti faktor genetik, umur, jenis kelamin, status gizi, kebiasaan hidup, dan lain-lain. Yang kedua, agen atau penyebab. Agen adalah suatu substansi atau elemen makhluk hidup atau tidak hidup yang kehadirannya dapat menimbulkan suatu penyakit. Yang ketiga ada environment atau lingkungan. Environment adalah semua faktor luar dari suatu individu yang dapat berupa lingkungan fisik, biologi, dan sosial. Ini merupakan kesatuan yang dinamis yang berada dalam keseimbangan. Jika terjadi gangguan keseimbangan akan menimbulkan status sakit. Yang kedua ada roda atau well. Konsep ini memerlukan identifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit dengan tidak mementingkan agen. Biasanya peran dari masing-masing faktor bergantung pada penyakit yang bersangkutan. Komponen roda yaitu yang pertama peranan lingkungan sosial lebih besar dari yang lainnya pada stres mental. Peranan lingkungan fisik lebih besar dari yang lainnya pada sumbung. Peranan lingkungan biologis lebih besar dari yang lainnya pada penyakit malaria. Peranan inti genetik lebih besar dari yang lainnya pada penyakit keturunan. Yang ketiga ada jejaring sebab akibat atau the web of causation. Suatu penyakit tidak tergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab akibat. Contohnya karena faktor kemiskinan. Ini masyarakat akan cenderung mempengetahui rendah, produksi dan bahan makanan rendah, dan daya beli masyarakat pun rendah sehingga konsumsi makanan tidak memadai dan mengakibatkan penyakit kurang gizi. Kemudian karena fasilitas kesehatan kurang, maka kesehatan masyarakat kurang hingga mengakibatkan daya tahan tubuh dan penyerapan gizi terganggu. Yang selanjutnya ada rantai proses penularan penyakit. Yaitu ada penularan secara langsung dan penularan tidak langsung. Contoh penularan langsung seperti kontak fisik ketika individu terinfeksi bersentuhan dengan individu lainnya. Agen infeksi dapat berpindah. Rute ini meliputi sentuhan pada kulit, luka terbuka, maupun hubungan seksual. Contohnya penyakit yang ditularkan diantaranya HIV atau AIDS, sifilis, kencing nanah, dan hepatitis. Percikan pernapasan. Agen infeksi dapat ikut bersebar melalui percikan pernapasan yang dihasilkan saat individu terinfeksi batuk, bersin, atau sekedar berbicara. Penyakit yang ditularkan melalui rute ini misalnya sindrom pernapasan akut berat atau SARS dan penyakit
COVID-19. Yaitu yang kedua ada penularan tidak langsung. Yang pertama contohnya perantara udara. Beberapa penyakit bisa menular melalui udara. Agen infeksi terbawa oleh partikel pernapasan kecil yang disebut droplet nuclei. Akibatnya partikel ini beratnya lebih ringan dibandingkan droplet biasa dan dapat berada di udara dalam periode waktu yang lama. Penularan dapat terjadi bahkan ketika individu terinfeksi tidak berada di tempat tersebut. Tuberkulosis, campak, dan cacar air merupakan contoh penyakit yang bisa ditularkan melalui udara. Yang kedua ada transmisi fekal oral. Rute ini terjadi ketika patogen dalam partikel tinja seseorang berpindah ke mulut orang lain. Kurangnya sanitasi yang memadai seperti buang air besar sembarangan dan praktik kebersihan yang buruk merupakan penyebab utamanya. Yang ketiga ada vektor. Penularan dapat terjadi melalui vektor, yaitu organisme biasanya arthropoda yang membawa agen infeksi tetap tidak ikut tertular. Penyakit malaria, demam berdarah, dan demam kuning merupakan contoh penyakit yang ditularkan oleh vektor. Yang keempat ada benda terkontaminasi. Agen infeksi dapat menempel pada benda mati, misalnya pakaian, gagang pintu, tombol lift, hingga telepon genggam. Benda-benda yang sering disentuh oleh tangan dan jarang dibersihkan berpotensi terkontaminasi bakteri, virus, dan agen infeksi lainnya, dan menjadi sumber penularan penyakit secara tidak langsung. Sekolah, kantor, dan rumah sakit merupakan beberapa tempat yang berperan penting dalam transmisi melalui fomite. Oke, selanjutnya, faktor-faktor timbulnya penyakit. Yang pertama, ada pejamu atau host adalah faktor yang terdapat pada diri manusia yang dapat mempengaruhi timbulnya serta perjalanan suatu penyakit. Faktor tersebut banyak macamnya, antara lain faktor keturunan. Dalam dunia kedokteran dikenal berbagai penyakit dapat diturunkan seperti penyakit alergis, kelainan jiwa, dan beberapa penyakit kelainan darah. Yang kedua ada mekanisme pertahanan tubuh. Jika pertahanan tubuh baik, maka dalam batas-batas tertentu, beberapa jenis penyakit akan dapat diatasi. Yang ketiga ada umur. Pada saat ini banyak dikenal penyakit tertentu yang hanya menyerang golongan umur tertentu, misalnya penyakit campak, polio, dan difteri yang banyak ditemukan pada anak-anak. Yang kelima ada jenis kelamin. Beberapa penyakit tertentu ditemukan hanya pada jenis kelamin tertentu saja, misalnya tumor leher rahim ditemukan pada wanita. Selanjutnya ada ras. Beberapa ras tertentu diduga lebih sering menderita beberapa penyakit tertentu, misalnya penyakit hemofil yang lebih banyak ditemukan pada orang barat. Selanjutnya ada kebiasaan hidup. Seseorang yang terbiasa hidup kurang bersih tentunya lebih mudah terkena penyakit infeksi daripada sebaliknya. Selanjutnya ada penyebab atau agen. Adalah suatu substansi atau elemen tertentu yang kehadiran atau tidaknya dapat menimbulkan atau mempengaruhi perjalanan penyakit. Faktor ini meliputi golongan nutrien seperti protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Yang selanjutnya ada golongan kimia meliputi zat kimia logam berat, zat beracun, debu, dan lain-lain. Selanjutnya ada golongan fisik meliputi suhu, suara, kelembapan udara, tekanan udara, radiasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada golongan biologi, bakteri, virus, jamur, protozoa, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada lingkungan atau environment. Adalah agregat yang dari seluruh kondisi dan pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan suatu organisme. Lingkungan terbagi dalam 3 macam, yaitu lingkungan fisik adalah lingkungan yang berada di sekitar manusia, yang meliputi kondisi udara, musim, cuaca, kondisi geografi, dan geologinya yang dapat mempengaruhi kerentanan host. Yang kedua ada lingkungan biologi, masih merupakan lingkungan yang berada di sekitar manusia, namun jenisnya berasal dari golongan biotis seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang ketiga ada lingkungan non-fisik atau sosial, adalah lingkungan sebagai akibat dari interaksi manusia
yang meliputi sosial budaya, norma adat istiadat sebagai contoh lingkungan sosial ekonomi yang mempengaruhi status kesehatan fisik dan mental baik individu maupun kelompok, meliputi kepadatan kehidupan sosial, fasilitas olahraga, rekreasi, sertifikasi sosial, tingkat kesejahteraan, sistem asuransi, bencana alam, perang, dan lain-lain. Oke, selanjutnya, riwayat alamiah penyakit adalah deskripsi tentang perjalanan waktu dan perkembangan penyakit pada individu dimulai sejak terjadinya paparan dengan agen kausal hingga terjadi akibat penyakit seperti kesembuhan atau kematian tanpa terinterupsi oleh suatu intervensi preventif maupun terapeutik. Perjalanan penyakit dimulai dengan terpaparnya individu sebagai penjamu yang rentan oleh agen kausal. Paparan adalah kontak atau kedekatan dengan sumber agen penyakit. Konsep paparan berlaku untuk penyakit infeksi maupun non-infeksi. Contoh paparan virus hepatitis B dapat menginduksi terjadinya hepatitis B. Paparan stres terus-menerus dapat menginduksi terjadinya neurosis. Paparan radiasi menginduksi terjadinya mutasi di DNA dan menyebabkan kanker, dan sebagainya. Arti induksi itu sendiri merupakan arti yang mempengaruhi terjadinya tahap awal suatu hasil, dalam hal ini mempengaruhi awal terjadinya proses patologis. Selanjutnya terjadi instalasi penyakit klinis. Pada saat ini mulai timbul tanda dan gejala penyakit secara klinis, dan penjamu yang mengalami manifestasi klinis disebut khusus klinis. Gejala klinis paling awal disebut gejala prodromal. Selama tahap klinis, manifestasi klinis akan diekspresikan hingga terjadi hasil akhir atau resolusi penyakit, baik sembuh, remisi, perubahan beratnya penyakit, komplikasi, rekuens, relaps, sekuale, disfungsi, sisa, cacat, atau kematian. Periode waktu untuk mengekspresikan penyakit klinis hingga terjadi hasil akhir penyakit disebut durasi penyakit. Kovariat yang mempengaruhi progresi ke arah hasil akhir penyakit disebut faktor prognostik. Penyakit penyerta yang mempengaruhi fungsi individu akibat penyakit kelangsungan hidup alias prognosis penyakit disebut komorbiditas. Contoh TB dapat menjadi komorbiditas HIV atau AIDS yang meningkatkan risiko kematian karena AIDS pada wanita dengan HIV atau AIDS. Thanks for watching. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.